bermasalah begitu ya untuk lingkungan hidup sendiri ya. Baik, baik. Tadi Anda menyinggung juga terkait bagaimana ternyata masyarakat Anda juga terancam begitu ya Pak Wahyu ya. Saya ingin beralih ke Pak Angkus dulu. Pak Angkus, Anda kemudian baru saja kemudian menyebarkan petisi juga ke masyarakat umum dan juga selaku dari masyarakat adat, ini seperti apa sebenarnya masalah yang paling utama Anda rasakan? Ya, saya kira ya kalau saya dipandang dari sisi kepentingan masyarakat adat maupun penghayat gitu ya, fokusnya ke situ. Nah ini kan berawal sebetulnya dari tujuan hidup ini. Tujuan hidup kita ini kan sebenarnya kalau dari sisi penghayat itu mengupayakan kesejahteraan dan keselamatan seluruh alam lah gitu ya. Nah dan juga kalau lihat tujuan bernegara sebenarnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia kan itu. Yeah. Nah saya juga melihat bahwa niat penyusunan Omnibus Law ini baik gitu. Namun kan dalam isinya ya mungkin saja juga sebagian baik, tapi ada beberapa kelemahan, yaitu tadi antara lain dengan cepat kilatnya dikerjakan, kemudian juga dari sisi partisipasinya kurang, kemudian juga komunikasi terhadap masyarakat juga jelek gitu, yang dampaknya akhirnya ya banyak protes karena mungkin salah satunya adalah ketidakpahaman masyarakat apa sih yang dikerjakan itu. Di samping memang ada pasal-pasal yang riskan, terutama misalnya terhadap masyarakat adat ya. Kita tahu masyarakat adat itu hidup di kawasan, banyak yang hidup di kawasan hutan, di mana hutan itu menjadi lingkungan hidup mereka dan bagian dari hidup mereka juga sumber hidup mereka. Nah, dikaitkan dengan ketentuan misalnya di Undang-Undang CK pasal 39 tentang ketentuan Undang-Undang 18 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, itu bagus memang tujuannya, tapi di situ kan ada ancaman untuk penebang hutan, penebang pohon ya, kemudian ancaman untuk memiliki, ancaman untuk membawa alat yang dianggap atau bisa diinterpretasikan untuk menebang pohon. Nah kan masyarakat adat itu golok itu bagian dari hidup mereka. Dan masyarakat adat banyak yang hidupnya memang di hutan. Itu kan bisa terkena ancaman dengan undang-undang ini, pasal ini gitu. Itu salah satunya. Kemudian dari pasal 29-nya, di situ ada ketentuan misalnya memang bagus tujuannya kan, pejabat berwenang dilarang menerbitkan perizinan berusaha perkebunan di atas tanah ulayat, di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat misalnya. Itu bagus tujuannya. Tapi realitas di masyarakat yang terjadi adalah untuk mendapatkan hak ulayat itu kan susah sekali. Karena itu harus ditentukan oleh Perda, dan semua hak tanah adat sampai sekarang hampir semuanya tidak punya ketentuan berdasarkan Perda. Sehingga banyak kasus terjadi, sebagai contoh masyarakat adat Marapu, yaitu penghayat Marapu di Sumba. Mereka kan punya upaya sehari-hari dari turun-temurun ratusan ribuan tahun itu beternak. Betul. Dia punya ladang ternak di alam bebas gitu yang disebut tanah hak wilayah. Nah, tapi kemudian masuk investor tebu. Lahan itu diambil oleh investor tebu karena Pemda menganggap itu hak tanah negara. Sehingga merampas lahan ladang pengembalaan juga ada ladang-ladang yang sifatnya ritual untuk dalam rangka kegiatan ritus-ritus yang akhirnya kaitan dengan peternakan. Akhirnya diambil alih. Kemudian ada masyarakat yang mencabut itu akhirnya ditahan malah gitu. Baik, Pak Angkus, kemudian yang terkait satu lagi yang terkait dengan penghayat, yang ini kami sesalkan itu adalah munculnya pasal yang tendensius gitu ya, di mana di situ disebutkan di pasal 79 polisi itu berhak mengawasi aliran-aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti keterangannya yang dimaksud aliran itu diantaranya adalah aliran kepercayaan, itu kan menuju ke kami. Nah, kami selalu distigmakan itu membahayakan kerukunan nasional. Karena kami sedang berusaha untuk menetralisir itu, gitu ya, untuk menghilangkan stigma itu. Karena kenyataannya bukan aliran-aliran kepercayaan yang banyak meresahkan itu, justru dari keagamaan. Nah, itu yang kami sangat sesalkan gitu ya.
Pak Angkus, sebenarnya yang menjadi keresahan adalah UU Ciptaker ini sudah tidak mewadahi tadi kemudian perlindungan gitu ya untuk masyarakat adat, Ya. atau sebenarnya sebelum Ciptaker ini juga UU yang ada memang tidak melindungi kondisi rakyat di sana? Iya, memang tidak melindungi ya, apalagi dengan adanya undang-undang Ciptaker ini. Baik. Dan dikatakan ini sebagai karpet emas bahkan ya, begitu ya, untuk para investor untuk mengobrak-abrik wilayah masyarakat adat begitu. Mungkin akan dampak ke situ juga gitu. Karena Baik, tadi soal perlindungan masyarakat adatnya itu yang nggak kuat, nggak ada pasal di situ yang menguatkan ke arah sana. Kekhawatiran terbesarnya itu ya Pak Angkus ya? Iya. Baik. Baik, kita beralih dulu ke, ini sudah bergabung bersama kami juga Pak Satriawan Salim dan juga sudah ada Pak Riden Hatam Aziz. Kita sapa dulu. Pak Satriawan sudah bergabung ya? Ya, sudah Baik. Mbak. Pak Satriawan, ini ternyata juga masuk ke dalam klaster pendidikan juga. Yang kemudian menarik adalah ternyata dari pendidikan ini awalnya sebenarnya sudah masuk ke dalam draft RUU Cipta Kerja begitu.